Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Larasati dengan NPM 2117021097. Di sini saya akan menyampaikan resume mengenai materi pra-LKMPD. Yang pertama, materi berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir tentang subjek, konten atau masalah apapun di mana pemikir meningkatkan kualitas pikirannya dengan secara terampil mengambil perubahan struktur yang melekat dalam pemikiran dan merupakan standar intelektual pada orang-orang sekitar. Terdapat 6 tahap cara berpikir kritis. Yang pertama ada fokus, yang kedua ada alasan, yang ketiga ada kesimpulan, yang keempat ada situasi, yang kelima ada kejelasan, dan yang keenam ada tinjauan ulang. Dan terdapat aspek kemampuan berpikir kritis, yaitu ada interpretasi, ada analisis, ada evaluasi, dan ada kesimpulan, ada explanation, dan yang terakhir ada penyataan diri. Dan berikut ada faktor yang mempengaruhi dalam berpikir kritis. Yang pertama ada kondisi fisik, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada kecemasan, yang keempat ada perkembangan intelektual, dan yang kelima ada interaksi. Materi berikutnya yaitu materi kedua dengan judul keterampilan berkomunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dan terdapat dua jenis komunikasi, yang pertama ada verbal dan ada nonverbal. Adapun prinsip komunikasi yaitu dasar atau asas pikiran untuk membahas komunikasi. Dalam melakukan komunikasi harus yang pertama respect, ada empati, ada audible, ada clarity, ada humble. Dan terdapat fungsi komunikasi, yang pertama ada kontrol, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada ungkapan emosi, dan yang keempat ada pemberian informasi. Dan ada elemen komunikasi, yang pertama ada pengirim, yang kedua ada informasi yang disampaikan, yang ketiga ada media, keempat ada penerimaan, yang kelima ada umpan balik. Materi ketiga yaitu pola pikir prestatif. Apa itu pola pikir prestatif? Merupakan suatu bentuk pemikiran yang selalu berorientasi untuk mencapai keberhasilan. Adapun ciri-ciri pada pola pikir prestatif, yang pertama terarah, yang kedua memiliki kemungkinan hambatan, yang ketiga memikirkan alternatif tindakan, yang keempat ada memikirkan kemungkinan bantuan, yang kelima ada dirinci menjadi langkah-langkah. Dan terdapat cara mengembangkan kebahasaan berpikir prestatif. Yang pertama, biasakan untuk menanyakan tujuan dari tiap tindakan. Yang kedua, biasakan mempertanyakan kepentingan tujuan. Yang ketiga, ada biasakan untuk menghitung peluang yang kemungkinan berhasil. Yang keempat, biasakan membuat tolak ukur keberhasilan. Yang kelima, biasakan mencari kemungkinan bantuan. Dan terdapat isi dari pola pikir prestatif. Yang pertama ada ambisi, ada kenyataan, dan ada juga usaha. Materi keempat dengan judul pengenalan diri. Pengenalan diri merupakan kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul dari dalam maupun luar diri kita sendiri. Pada pengenalan diri terdapat 5 aspek. Yang pertama, konsep diri. Yang kedua, ada aspek fisik. Yang ketiga, ada aspek sosial. Yang keempat, ada aspek moral. Yang kelima, ada aspek psikis. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi
ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.